si C sama si D ternyata menemukan buku yang seharusnya di rak 1 miliknya A sama B itu diketemukan di rak 2, selesai permasalahannya. Bila kasusnya seperti itu. Tapi apakah ada kasus yang lain, Bu? Pasti ada. Nah, itu fungsinya stock of name. Jadi kita tahu apakah memang koleksi yang kita miliki itu masih ada di tempat atau tidak. Kalau tidak, itu di mana. Kalau misalnya tidak ada di mana-mana, apakah itu memang benar-benar hilang. Nah, itu fungsinya stock of name. Lalu pasangannya stock of name nih adalah wedding. Wedding itu adalah penyiangan. Penyiangan dalam perpustakaan. Nah, penyiangan ini lebih difungsikan sebagai evaluasi apakah materi yang atau koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan itu sudah sesuai dengan kebijakan yang ada atau belum. Nah, kalau misalnya nggak sesuai, apakah kita perlu mengeluarkan koleksi tersebut atau tidak? Katakanlah seperti ini. Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi itu hanya memiliki ruang berukuran 6 x 6 meter. Nah, raknya yang dimiliki itu terbatas, hanya 3 atau 4 atau 5 atau 7. Tapi setiap tahun koleksinya bertambah. Apakah yang harus kita lakukan? Pertama, bila memang kita tidak berniat untuk melakukan penyiangan dalam koleksi, maka kita harus membeli tanah baru dan membangun gedung baru. Tapi hal itu kan susah dilaksanakan. Tapi meskipun demikian ada memang. Nah, yang kedua adalah wedding. Wedding ini adalah penyiangan. Jadi kita melakukan penyiangan, mana sih koleksi yang harus dikeluarkan, mana yang enggak. Karena koleksi yang baru nih sudah antri nih untuk masuk. Sudah antri nih. Apalagi kita di Fakultas Sains dan Teknologi, di mana perkembangan ilmunya setiap tahun, setiap bulan, setiap detik bahkan, itu selalu mengalami kebaharuan. Kalau misalnya kita nggak update, kita nggak melakukan penyiangan, wah bisa jadi perpus ini penuh sekali, nggak ada tempat lagi untuk koleksi-koleksi yang baru. Nah, ini dia ya. Jadi wedding ini sangat penting ketika kita mau menambahkan material baru ke dalam satu perpustakaan. Karena kita tidak mungkin mempertahankan. Nah, biasanya wedding ini sangat bergantung pada laporan sirkulasi. Jadi katakanlah seperti ini. Tapi perlu dicatat ya, tidak semua koleksi yang sudah lama itu tidak dibutuhkan lagi oleh perpustakaan. Bisa jadi seperti ini case-nya. Di perpustakaan Fakultas Sosial dan Politik, Ilmu Sosial dan Politik, karena ilmunya itu mempelajari tentang masyarakat, biasanya buku-buku kuno ini tidak disingkirkan. Tapi bagaimana mereka melakukan wedding atau penyiangan bahan pustakanya? Dengan cara seleksi jumlah eksemplar. Bisa jadi buku yang sudah out of date itu disisakan satu atau 2. Untuk apa? Ya, karena itu memang dimanfaatkan oleh orang-orang sosial sebagai grand theory atau teori landasan dan sebagainya ya. Jadi semakin memperkaya kajian mereka. Jadi kajian masyarakat itu tidak serta-merta yang sekarang milenial, tidak. Jadi harus dulu-dulu seperti apa itu masih digunakan seperti itu. Tapi untuk yang social science, untuk yang eksakta, untuk yang sains dan sebagainya itu kembali lagi ke kebijakan pengembangan koleksi masing-masing. Tapi biasanya wedding ini sangat diperlukan. Biasanya kan satu buku itu ada beberapa eksemplar ya, jadi kita harus keluarkan. Atau kalau misalnya enggak, buku ini sudah nggak pernah dipakai, nggak ada peminjamnya, nggak ada yang menggunakan, juga sudah rusak, sudah tua. Nah, itu bisa kita keluarkan. Kenapa ini kita perlu wedding? Yang pertama, kita tuh harus memikirkan tentang space untuk koleksi yang baru tadi. Terus kemudian untuk mengupdate koleksi. Terus kemudian, nah ini poin 3 yang penting di dalam ini klausul yang pertama ini ya, atau di dalam term yang pertama itu adalah make the library easier for patrons and staff to use.
Jadi yang terpenting dalam pengembangan koleksi adalah mengenali pattern. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya kita tidak akan terlepas dari satu komunitas atau orang yang potensial memanfaatkan perpustakaan kita. Jadi ya kita itu melayani, kita itu menjual produk untuk pattern itu. Jadi katakanlah misalnya biasanya yang dinamis itu adalah di perpustakaan daerah ya. Jadi saya pernah lihat itu di perpustakaan daerah di sana di negara XYZ itu mereka sangat mengedepankan pattern-nya. Jadi di situ komunitas apa yang sebenarnya bisa mereka gali, mereka guide, mereka ajak untuk menikmati fasilitas atau sarana prasarana di perpustakaan tuh mereka benar-benar memperhatikan. Misalnya, oh di situ ternyata dekat dengan SD. Nah, jadi mereka bagaimana caranya mensuplai kebutuhan informasi buat SD itu. Atau mungkin, oh tahun sekarang karena pandemi ternyata banyak yang memanfaatkan perpustakaan itu untuk apa misalnya cek kesehatan atau mungkin social distancing di outdoor misalnya dan sebagainya. Nah, itu loh, kita harus mengenali pattern itu. Nah, biasanya kalau ada penambahan komunitas baru, misalnya komunitas sepeda, komunitas apa gitu, kan akan menghasilkan atau menambah inputan daftar koleksi atau yang di request atau yang diinginkan oleh si komunitas-komunitas baru itu tadi. Nah, di tahap kedua ini, kenapa kita sangat penting untuk melakukan weeding itu adalah untuk memaintain reputasi perpustakaan itu. Jadi, waduh, menjaga ini ya, menjaga apa namanya itu kepuasan pengguna. Jadi waduh ini perpustakaannya usang banget bukunya tuh udah nggak layak. Nah jadi kan penggunanya tuh sudah sudah termindset dalam mindsetnya, sudah tertancap dalam mindsetnya si pengguna itu bahwasannya oh perpustakaan ini usang nih, dia tidak menyajikan informasi yang sekarang saya butuhkan seperti itu. Jadi reputasinya sudah hancur lah seperti itu. Terus kemudian eliminate false or dangerous information. Nah ini untuk case-case tertentu. Biasanya di Indonesia adalah terkait dengan buku anak ya. Jadi banyak itu buku anak yang tidak sesuai dengan konten anak-anak, tidak sesuai dengan umur dan sebagainya. Ini agak bersimpangan dengan teorinya Ranganathan yang sangat terkenal itu ya, diantaranya adalah semua buku ada pembacanya. Nah, bahwasannya semua buku itu pasti ada yang membaca. Nah, di sini biasanya terkait dengan aturan dari satu negara yang di mana perpustakaan itu berada. Nih ya. Jadi ketika kita melakukan weeding itu bisa jadi wah ini koleksi tidak sesuai nih, harus kita keluarkan. Saya banyak menemui itu di case-case adalah komik anak-anak. Komik anak-anak tuh kadang bilangnya suitable for 3 ya, suitable for 3 or above gitu ya. Tapi dalam kenyataannya tidak. Jadi itu bahasanya kasar, terus banyak menggunakan dialog-dialog yang nggak sesuai dan sebagainya. Nah itu menurut saya harus dilakukan penyangan, harus dilakukan bidding itu tadi. Provide feedback and strengths and weakness of a collection. Nah ini weeding ini menawarkan, memberikan feedback. Jadi koleksi-koleksi yang tadi ya tidak digunakan, usang dan sebagainya itu tadi. Atau mungkin digunakan tapi sangat-sangat terbatas. Nah, daripada seperti itu kan kita mending menggunakan space perpustakaan yang terbatas itu untuk koleksi yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna kita. Seperti itu gunanya weeding. Nah, sekarang coba kita lakukan analisis terhadap jurnal untuk memahami pemahaman kita tentang weeding dan stock of name. Ini bisa kita bagi ya. Jadi kelompok 1 sampai dengan kelompok
keempat, membahas tentang perbandingan Widing. Silahkan mencari lewat jurnal di Universitas X, Perpustakaan X, Sekolah Yes, Badan Arsip Z, dan sebagainya. Terus kemudian kelompok 5 sampai kelompok 7 membahas tentang stock of name. Jadi silahkan perbandingkan Widing di universitas atau perpustakaan mana dengan perpustakaan mana, dan juga stock of name di perpustakaan mana. Dari situ, dari data jurnal atau dari data laporan skripsi dan sebagainya, itu akan menjadi dasar buat kalian untuk menyusun kebijakan nantinya ketika kalian menjadi seorang pimpinan. Dan kita akan diskusikan minggu depan. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Dari saya cukup, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kehilafan. Semoga sedikit yang kita pelajari bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, dan untuk nusa dan bangsa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.